Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Auli Amanda dari Program Studi Sastra Indonesia Universitas Andalas Angkatan 22. Hari ini saya ingin membagikan materi mengenai folklore sebagian lisan, yaitu mengenai kepercayaan rakyat. Di sini saya sudah menemukan beberapa data mengenai ungkapan larangan yang masih ada dan hidup di masyarakat Siteba, yaitu sebuah daerah yang ada di Kelurahan Surogadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Tentu sebelum membahas tentang ungkapan larangan tersebut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai folklore, lalu kategorisasi folklore sebagian lisan, lalu bentuk kepercayaan rakyat, lalu mengenai struktur dan kategorisasi kepercayaan rakyat tersebut, dan bagaimana penerapannya dalam ungkapan larangan yang ada pada data-data yang telah saya temukan. Sekarang mari kita bahas mengenai apa itu folklore. Istilah folklore ini sendiri berasal dari bahasa Inggris yang diciptakan oleh William Thomas, merujuk pada dua buah suku kata, yaitu folk dan lore. Kata folk ini mengacu pada sekelompok masyarakat tertentu atau suatu kolektif. Sedangkan lore di sini adalah adat istiadat, tradisi, pengetahuan budaya yang dimiliki dan diwariskan secara turun-menurun di dalam kolektif tersebut. Kelompok kolektif yang dimaksud adalah sebuah kelompok masyarakat yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, misalnya dari ras, suku, budaya, latar belakang pendidikan, ataupun letak geografis. Seperti yang saya jabarkan, saya menggunakan ungkapan larangan yang ada pada masyarakat Siteba, yaitu sebuah daerah yang ada di Kota Padang. Lalu, apa yang dapat kita simpulkan dari penjabaran mengenai arti folklore tersebut? Dalam buku Dananjaya mengenai folklore Indonesia, Dananjaya menjelaskan, folklore adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat daerah tertentu yang tersebar dan diwariskan di antara kolektif masyarakat tertentu secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun disertai gerak isyarat ataupun alat bantu pengingat. Di sini, Dananjaya telah mengungkapkan kepada kita apa itu pengertian folklore. Baiklah, sebelum saya menjelaskan apa itu folklore sebagian lisan, saya akan menjelaskan mengenai kategorisasi pembagian bentuk folklore menurut Jan Bruven. Dalam buku Dananjaya, Bruven membagi folklore menjadi 3, yaitu folklore lisan, folklore sebagian lisan, dan folklore bukan lisan. Folklore lisan adalah folklore yang secara bentukannya itu murni berupa kata dan diwariskan secara lisan turun-temurun. Bisa dicontohkan seperti pada bahasa rakyat berupa julukan, pangkat, bentuk kehormatan kebangsawanan, ungkapan tradisional berupa peribahasa atau pepatah, teka-teki, puisi, prosa rakyat seperti mitos, legenda ataupun dongeng, dan juga bentuk nyanyian rakyat. Dan sangat berbeda dengan folklore bukan lisan. Folklore bukan lisan adalah folklore yang diwariskan secara turun-menurun tanpa melalui lisan dan dibantu dengan menggunakan gerak isyarat ataupun alat bantu pengingat. Contohnya pada arsitektur, corak pakaian, obat-obatan tradisional, makanan tradisional, dan gerak atau bunyi isyarat. Lalu yang terakhir ada folklore sebagian lisan. Teman-teman mungkin sudah dapat menebak apa itu folklore sebagian lisan, yaitu folklore yang diwariskan secara turun-temurun, secara lisan, dan diiringi alat bantu pengingat. Dan di sini saya akan memberikan contoh berupa kepercayaan rakyat atau umumnya diketahui sebagai tahayul. Tapi kita akan menyebutnya kepercayaan rakyat sesuai yang ada pada buku Dananjaya Folklore Indonesia tahun 1985. Kepercayaan rakyat ini ada dikarenakan sebuah kolektif tersebut mengakui kebenaran adanya hubungan sebab dan akibat ini. Di masyarakat Siteba sendiri, ada ungkapan larangan yang dimana hingga saat ini masih dipercayai oleh masyarakat setempatnya akan kebenaran ungkapan larangan tersebut.
bentuk kepercayaan rakyat di sini dapat memiliki dua bentuk, yaitu dua struktur bagian dan tiga struktur bagian. Yang dimana jika memiliki dua struktur bagian, yaitu terdiri dari sebab dan akibat. Sedangkan dalam tiga struktur bagian terdiri dari tanda, sebab, dan akibat yang dapat diikuti oleh solusi. Lalu, ada kategorisasi kepercayaan rakyat. Menurut Wayland Dehan, dia membagi kepercayaan rakyat tersebut menjadi tiga kategorisasi, yaitu kepercayaan rakyat manusia dengan lingkungan sekitarnya, lalu kepercayaan rakyat mengenai alam gaib, lalu ketiga yang terakhir yaitu kepercayaan rakyat mengenai alam semesta dan dunia. Dan di sini saya akan memberikan 5 contoh ungkapan larangan yang ada di masyarakat Siteba dan pembagian menurut struktur dan kategorisasinya. Baiklah, di layar telah terdapat 3 data dari beberapa data ungkapan larangan yang saya temukan di daerah Siteba. Pada data pertama, terdapat ungkapan "Jan lalok maghrib-maghrib, pende umua beko." Atau dalam bahasa Indonesia, jangan tidur ketika menjelang malam atau hidupmu akan singkat. Dalam analisis struktur, kita bisa menemukan bahwa ungkapan larangan sebelumnya terdiri dari dua bagian, yaitu sebab dan akibat. Yaitu sebab karena orang tidur ketika menjelang malam, akibatnya hidupnya akan singkat. Sedangkan jika dianalisis melalui kategori kepercayaan rakyatnya, ungkapan larangan tersebut mengenai kepercayaan rakyat di sekitar lingkungan hidup manusia, yaitu mengenai umur seseorang. Data berikutnya, jangan mandi maghrib-maghrib, beko dipicak deh hantu. Atau, jangan mandi ketika menjelang malam hari, nanti dicubit hantu. Kita bisa melihat bahwa data kedua ini terdiri dari dua struktur bagian, yaitu sebab dan akibat. Sebab seseorang mandi ketika menjelang malam hari, akibatnya ia dicubit oleh hantu. Sedangkan kategorisasi kepercayaan rakyatnya yaitu kepercayaan rakyat mengenai alam gaib, yaitu adanya kata hantu di sini mengarahkan pada sosok makhluk gaib. Pada data ketiga terdapat ungkapan larangan, kalau barang tak tinggal katiko pai mamanciang, jangan dijapui pulang, nak dapat ikan manciang bekodo. Atau jika kamu meninggalkan sesuatu saat pergi memancing, jangan mengambilnya, atau kamu tidak akan mendapatkan ikan ketika memancing. Bisa terlihat bahwa ungkapan larangan yang data ketiga ini terdiri dari 3 bagian, yaitu tanda, sebab, dan akibat. Tandanya berupa suatu barang tertinggal ketika pergi. Sebab seseorang pergi menjemput barang tersebut, akibatnya ia tidak mendapatkan ikan ketika memancing. Sedangkan jika dianalisis kategori kepercayaan rakyatnya, ungkapan larangan tadi berupa kepercayaan rakyat mengenai alam semesta dan dunia. Dikarenakan ungkapan larangan tersebut berhubungan dengan binatang yaitu ikan. Dari hasil penjabaran saya sebelumnya, saya harap teman-teman dapat memahami mengenai folklore sebagian lisan berupa ungkapan larangan dalam analisis struktur bagian dan kategorisasi kepercayaan rakyat tersebut. Di sini saya masih memiliki 2 data yang mungkin bisa teman-teman jadikan latihan untuk menganalisis struktur bagian dan kategorisasi kepercayaan rakyatnya. Saya harap penjabaran dari saya dapat dipahami oleh teman-teman semua. Baiklah, cukup hingga sampai di sini. Atas perhatiannya, terima kasih telah menonton. Silakan teman-teman melihat video yang lainnya mengenai folklore di YouTube channel kami. Silakan tekan tombol subscribe dan like dan share sehingga teman-teman dapat berbagi ilmu-ilmu ini kepada yang lain. Baiklah, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.